Bang, gimana tanggapannya Abang dilaporkan ke Polda sama kuasa hukum Agus? Iya, itu udah dari minggu lalu yang setahu saya ya. Itu kan kembali lagi kalau memang beliau-beliau di sana sebagai PH-nya Mas Agus merasa ingin melaporkan atas dugaan-dugaan yang mereka sangkakan, ya silakan aja gitu kan. Kalau dari aku sih siap mengklarifikasi aja, karena memang sedari awal kita tetap berpegang pada kronologi yang memang disampaikan dalam preskon tanggal 28 Oktober itu gitu. Kita nggak akan lari dari situ. Kenapa? Karena kita punya semua kronologi berserta petunjuk-petunjuk yang memang akan bisa sama-sama kita uji. Dan di situ pun juga ada video-video pendukung juga, statement dari beberapa keluarga Mas Agus maupun Mas Agus itu sendiri gitu kan. Dan kalau dia mau meralat statement-statement itu silakan aja gitu kan. Tapi pada saat kejadian itu itulah statementnya kan seperti itu. Berarti bisa dibilang abangnya siap mungkin apa nantinya jika memang dibutuhkan apa yang dari pihak Agus sendiri ya? Ya pastinya sebagai warga negara yang baik ya kita harus siap gitu kan, ketika kita dilaporkan, digugat dan sebagainya, ya kita akan jadi salah kalau kita lari kan seperti itu. Nah, dia juga mengeluh katanya Bang sampai saat ini belum berobat karena uang donasi belum dikembaliin sama dia. Ya, belum berobat itu kan menurutnya gitu belum ya. bisa berobat katanya. Belum bisa berobat. Karena uang donasi belum dikembalikan ke dia katanya. Jadi begini, uang donasi itu kalau kita mau ributkan alas haknya kan sudah jelas di Kemensos. Pengumpulan uangnya kalau ke rekening pribadi adalah pelanggaran pidana. Nah, kemudian diberikan diskresi kalau memang masih mau berobat, mufakat dengan yayasan. Mufakatnya seperti apa? Ya, tunjuk rumah sakit yang memang disepakati. Dari Kemensos itu ada 2 rumah sakit kan, ada RSPAD atau RSCM. Mekanismenya juga ada 2, mau reimburse atau kita deposit. Dan sejauh ini kalau bukan tindakan operasi itu nggak bisa kita deposit gitu kan. Dan operasi pun kalau kita badan hukum yayasan itu beberapa kali pihak rumah sakit bilang hanya konfirmasi aja, nggak perlu deposit gitu. Dan itu udah siap, mereka tinggal pilih aja 2 rumah sakit itu simple gitu kan, nggak perlu diperumit, tinggal datang misalnya dari Tete sama Mas Gary di sini emang sudah terbuka dari sejak awal ya berarti? Sejak awal, bahkan sebelum ini kisruh mereka tinggal datang aja ke rumah sakit gitu, tinggal foto notanya kita bayar kan, seperti itu mekanisme yang sudah berjalan. Jangan lagi dipelintir-pelintir, oh katanya harus didampingi, harus begini, harus begitu. Enggak lah, kita semua buka jalan. Kemudian proses rehabilitasi medis itu rata-rata klien dan pasien yayasan tuh kemudian akan mandiri ke sana kalau memang masih ada keluarga yang memang bisa mendukung kan, seperti itu. Tapi ada rasa kecewa atau kaget gak sih Bang dilaporin sama pihak Agus Salim? Kalau saya nggak kaget lah gitu, karena memang setelah perdamaian Bang Densu dengan Bang Farhad, kemudian menjadi sekarang polemik lagi, ya mereka otomatis kan tidak bisa mengulangi laporan-laporan yang sebelumnya yang dilayangkan ke Tete. Mungkin sekarang yang bisa dilayangkan ke aku, ya nggak ada masalah. Kalau aku sih siap menghadapi aja. Nah, pesannya apa sih Bang buat keluarga pramugari yang udah somasi Alpin ini? Jadi kalau untuk keluarga pramugari yang memang sudah memberikan somasi, ya kalau dari sisi saya pribadi atau sebagai masyarakat berpandangan gitu ya, ya ketika sudah berucap ya memang itulah yang dilakukan gitu kan. Gitu. Ya kalau memang dari beliau ingin perbaikan sesuai isi somasi, ya sudahlah, maafin aja gitu kan. Tapi kalau memang dari beliau yang bersangkutannya langsung tidak ada itikat baik, ya menurutku karena sudah membuat kegaduhan di masyarakat, ya lebih baik diproses lah, diuji di hadapan para penegak hukum apakah deliknya itu merupakan pidana atau bukan kan gitu. Pesannya buat Alpin Lim sama Bang Rasman seperti apa Bang? Ya, jadi buat beliau-beliau baik siapapun juga itu ketika dalam kita menangani konflik baik itu dengan lawan, dengan siapapun, kita janganlah membangun narasi yang mengarah kepada perpecahan masyarakat gitu kan. Fokus sama substansinya aja. Kalau memang dirasa substansinya ini adalah dengan yayasan saja gitu. Kan beliau-beliau lebih mengerti apa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan, bukan melakukan narasi-narasi gitu. Karena beliau ini kan ahli-ahli hukum yang memang mengetahui proses-proses atau upaya-upaya hukum apa aja yang bisa dilakukan terkait dengan substansi perkara ya. Gitu, bukan ahli narasi kan. Tapi yang selama ini kita lihat arahnya narasi
berobatlah, jangan berbicara terlalu dramatisir, karena memang fakta-faktanya itu kita siap uji gitu kan. Dan fokuslah perobatan. Kita juga udah dikasih lihat sama rekan-rekan media kan, kondisi matanya saat ini udah mulai rapat dan lain-lain. Nah itu akan jadi satu polemik baru lagi ketika dia datang ke rumah sakit dan udah nggak ada proses pengobatan lagi. Selanjutnya berarti udah nggak ada apa-apa lagi gitu, karena kita nggak bisa ke estetika. Agus berharap punya monongan tuh apa sih? Momongan kali ya, anak kali. Momongan gitu ya. Itu Iya. gimana tanggapannya emang? Itu harusnya kepada Mas Agus, berharap memiliki momongan itu bagus gitu kan. Ya saya juga doain semoga cepat diberikan momongan gitu kan. Alangkah baiknya Mas Agus fokus pada proses pengobatan. Sudahilah narasi-narasi yang sedemikian rupa justru semakin membuat rumit lagi polemik ini gitu kan. Itu aja sih. Kalau memang fokusnya ke uang yang ada di rekening yayasan, lakukan upaya hukum yang memang sesuai dengan substansi itu. Jangan keluar-keluar.